Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saat ini kita beribadah kembali. Kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, baik yang berada di luar kota maupun yang Anda yang berada di rumah, kita mau sama-sama hentikan sejenak pekerjaan kita. Kita mau sama-sama untuk satukan hati. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mengundang Roh Kudus untuk memenuhi kita semuanya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Engkau telah memberikan kami hari yang indah di hari ini Bapa. Dan saat ini Yesus, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh Tuhan untuk menerima berkat melalui firman-Mu Bapa di hari ini Yesus. Kami mau terima berkat yang melimpah dari-Mu Bapa, sebab kami akan yang percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang hidup, Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Sebab itu Bapa, di hari ini kami mau mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Kami mau sama-sama mengatakan, kami mau bersyukur Bapa. Bersyukur Yesus, sungguh Engkau baik Bapa, sungguh rancangan-Mu indah bagi kami Yesus. Setiap hari Tuhan, kami mau menikmati berkat-Mu Bapa. Oleh sebab itu Yesus, saat ini kami mau bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Sungguh Engkau kami. Kami mau berterima kasih Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu nyata Bapa. Kau luar biasa. Engkau sungguh dahsyat bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur di hari ini Tuhan, sebab kasih setiamu selalu nyata bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada lawan sangkara lawan kora lawan takara lawan syukur lawan kora lawan takara lawan syukur lawan tiada lawan takara lawan kora lawan tiada lawan sangkara lawan tiada lawan takara lawan sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau berterima kasih. Sungguh Engkau, oh Tuhan, Kau luar biasa. Kau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Bapa. Kau luar biasa. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Tiada lawan sangkara lawan kora lawan takara lawan syukur. Tiada lawan takara lawan sangkara lawan kora lawan takara lawan syukur. Tiada lawan kora lawan takara. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan di hari ini Bapa, sebab Engkau Allah kami Tuhan telah hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, curahan-Mu Tuhan, mau kami rasakan saat ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang berada di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu baik bagi kami semuanya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan untuk menerima berkat melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Dan kita yang percaya, kita mau mengaminkannya bersama-sama. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Oleh sebab itu saat ini kita mau katakan, mari masuk gerbangnya. Amin. Sungguh luar biasa Allah kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita mau penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Katakan mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah kita, sungguh dahsyat Allah kita. Oleh sebab itu saat ini kita mau mengucap syukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mengangkat pujian, kecaplah dan lihatlah, sebab Tuhan Dia baik bagi kita. Amin. Sungguh luar biasa. Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, kembalikan bagi kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Bapa. Amin. Kecaplah dan lihatlah Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Amin Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau memelihara kami Tuhan. Haraku syukur Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Amin Tuhan, kami mau lihat kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Katakan sama-sama syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Amin. Selamanya. Amin Tuhan, Kau memelihara kami Tuhan. Amin. Selamanya. Haleluya. Katakan sama-sama, kasih Tuhan itu selamanya. Selamanya. Amin Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kita mau selalu diperbarui oleh Tuhan setiap hari. Amin. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman-Nya. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan adalah ya dan amin. Sebab itu saat ini kita mau mengatakan bahwa Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh janji-Mu Tuhan. Sungguh Kau baik Bapa. Rancangan-Mu indah bagi kami Yesus. Syukur Tuhan.
sebab Engkau besertaku. Haleluya Tuhan. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Amin Tuhan. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan, Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Amin. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa. Amin Tuhan. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Bapa, ku percaya sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Rancangan-Mu indah. Kami percaya Engkau Yesus. Bapa, ku percaya. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Amin Tuhan. Rancangan-Mu sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Mendatangkan kebaikan bagiku. Syukur Tuhan, Kau sungguh baik Bapakku. Kau Bapakku yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Bapa, kami mau percaya Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, setiap langkah kami Tuhan sudah Engkau atur Tuhan. Sebab itu Tuhan, di saat ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi Tuhan yang saat ini Tuhan tidak dapat kami lampaui Tuhan, Engkau ada tengah kami Tuhan, menjanjikan sebuah Tuhan, sebuah janji Tuhan, dan akan kami nikmati Bapa. Kami percaya Tuhan, sungguh Engkau dahsyat Yesus Tuhan. Kiara lawat takara lawat si kiara lawat sangkara lawat kiara lawat se kiara lawat takara lawat kiara lawat sangkara lawat. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, luar biasa Bapa. Haleluya Tuhan. Kiara lawat takara lawat si kiara lawat se kiara lawat takara lawat sangkara lawat kiara lawat. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih
Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Setiap saat Tuhan, berkat-Mu selalu nyata bagi kami Yesus. Dan saat ini Bapa, kami mau menerima berkat-Mu Bapa. Di hari ini Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Kami mau mengatakan, Bapa, kami percaya setiap janji-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan adalah menjadi suatu berkat bagi kami Bapa. Dan kami mau menerimanya di hari ini Tuhan. Dan kita yang siap untuk menerima berkat melalui firman-Nya, kita mau mengatakan amin bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa pada ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan. Ibadah raya pada pagi hari ini, minggu ketiga dari bulan Juli 2021, bertemakan hasil sebuah doa yang tidak berkeputusan. Apa doa itu? Suatu permohonan kepada Tuhan. Yang kedua, cara menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, jalan untuk mencari kehendak Tuhan. Yang keempat, langkah untuk memperoleh kemenangan di dalam peperangan rohani. Itulah arti yang kami rinci tentang doa itu. Tema ini kami ambil dari Injil Matius pasal 21, ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, Tuhan Yesus menegaskan di situ, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itulah kedua ayat dari Matius 21 ayat 22 dan Lukas 18 ayat 1. Mari bersama-sama kita akan melihat seorang ibu yang mempunyai beban yang cukup berat dalam perjuangan, dalam doanya, dalam kerinduannya agar doa itu mendapatkan jawaban daripada Tuhan, sebab persoalan yang dihadapi cukup berat. Di dalam kisah ini kita peroleh dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Kita baca ayat kunci yang sangat penting kita ketahui dan kita mengerti kunci ini tentang doa yang mendapatkan jawaban daripada Tuhan, yaitu ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah kunci daripada doa,
yaitu melalui pertumbuhan daripada iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama, dikatakan dalam ayat itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar dari apa yang kita harapkan melalui doa dan permohonan kepada Tuhan. Itu akan menjadi kenyataan. Tapi iman itu perlu bertumbuh. Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-28 tadi, yaitu Yesus menyatakan, "Hei ibu, besar imanmu." Besar imanmu. Tidak sekedar iman, tetapi besar imanmu. Ini kata Yesus kepada ibu yang datang pada waktu itu dengan problem dan persoalan yang cukup berat. Hei ibu, besar imanmu, jadilah apa yang engkau kehendaki. Ya. Jadi iman ini perlu bertumbuh. Perlu bertumbuh, saudara. Nanti kita akan melihat bagaimana pertumbuhan iman ibu ini, sehingga semua problem yang cukup berat yang dialami mendapatkan kelepasan, oleh karena Yesus adalah sang pelepas dari segala-galanya. Puji nama daripada Tuhan. Di dalam pasal 15 Injil Matius ayat 21 sampai 28 ini kami bagi dengan beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Inilah kisah daripada seorang ibu yang sudah kami terangkan tadi. Ibu ini berasal dari kota Kanaan, itu ada di wilayah Tirus dan Sidon, saudara. Ya. Mendengar Yesus datang ke Tirus dan Sidon, ibu ini menggunakan kesempatan yang ada pada waktu itu. Tidak disia-siakan kesempatan itu. Dia datang bertemu dengan Yesus. Ya. Persoalan ini tidak cukup hanya ibu sendiri atau ibu Kanaan tadi, saudara sekalian. Ini juga menyangkut dari generasi ke generasi sampai pada saat ini. Juga dialami oleh seorang ibu ini. Perempuan atau ibu ini itu adalah simbol daripada gereja Tuhan. Ya, simbol daripada gereja Tuhan. Yang tidak lepas, mereka juga akan mengalami beraneka macam persoalan yang cukup berat. Lalu kemana semuanya itu dapat kita nikmati kuasa kelepasan? Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Waktu Yesus datang di Tirus dan Sidon ini, perempuan ini datang. Mari, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semuanya, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Khususnya bagi gereja Tuhan adalah eklesia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Gunakan kesempatan yang baik ini selagi Yesus ada di Tirus dan Sidon. Arti daripada dua kota ini, Tirus itu mempunyai arti benteng,
Sidon itu mempunyai arti berburu atau pancing, memancing, ya, memancing. Bukan berarti kalau gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, lalu hidup enak-enak, hidup ya happy-happy saja. Perlu diingat saudara, ibu Kanaan ini tinggal di wilayah Tirus dan Sidon. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Di situ kita dapat mengerti nanti, yaitu Tirus dan Sidon tersebut. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, kita perlu berwaspada, kita diingatkan. Kita masih ada lingkup di wilayah Tirus dan Sidon ini. Itulah usaha daripada si iblis, bagaikan singa yang mengaum-ngaum, berusaha ingin menelan, ingin berusaha untuk memancing, memburu, membentengi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu waspada, diingatkan, lawanlah. Ya, dengan apa tadi dikatakan? Lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah. Ya, lawanlah. Maka itu kita diingatkan supaya kita waspada dan berjaga-jaga, ya, untuk menghadapi pekerjaan daripada iblis. Ya. Itulah ibu dari Kanaan yang ada di wilayah Tirus dan Sidon itu. Ya. Dengan problem dan persoalan yang cukup berat, pada kesempatan itu Yesus datang di Tirus dan Sidon itu. Lalu ibu dia datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Tetapi sebelum kita melihat bagaimana proses selanjutnya kedatangan ibu Kanaan ini setelah bertemu dengan Yesus, kita tadi diingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, lawanlah. Apa tadi? Lawanlah si iblis dengan iman yang teguh. Berarti ini peperangan, melawan, peperangan rohani, peperangan di alam roh, itu dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-5. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-5 dikatakan dalam ayat itu demikian. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5, bahwa Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Di dalam peperangan rohani,
peperangan dalam roh melawan iblis ini, kita harus mempunyai iman yang teguh, percaya, keyakinan yang teguh kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Kita diingatkan dalam Keluaran 14 ayat 14, ya, Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan dalam ayat itu, ya, Keluaran 14 ayat yang ke-14 dikatakan dalam ayat itu, saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang. Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus akan berperang. Seperti saat ini kita sedang ada di pandemi COVID-19. Virus corona tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita ini. Bagaimana kita akan berperang melawan virus ini? Kita tidak mempunyai kekuatan, tidak punya daya. Tetapi Allah kita Yesus Kristus, Anak Allah, dan firman-Nya mengingatkan kepada kita, peperangan ini bukan kita yang memiliki, tetapi Tuhan yang akan berperang. Tuhan akan berperang, ya, dan kita akan melihat hasil peperangan itu, saudara, yaitu kemenangan dan kemenangan. Kita akan diam saja. Arti diam saja ini bukan berarti masa bodoh. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 5 tadi, siapa yang mengalahkan dunia? Siapa yang bisa mengalahkan iblis itu? Firman Tuhan mengatakan, lawanlah dengan iman yang teguh, ya, dengan penuh keyakinan, kepercayaan yang sepenuh. Anak Allah itu Yesus Kristus Tuhan kita akan maju berperang melawan virus. Dan kami sangat percaya virus corona ini bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan roh-roh yang jahat, yang ingin melumpuhkan, yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, yang akan mengacaukan kehidupan anak-anak Tuhan itu, ya. Mari kita akan maju selangkah, saudara sekalian. Bagian yang kedua, yaitu Injil Matius pasal yang ke-15 tadi, yaitu ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Kita akan membaca pada ayat yang ke-23 tadi, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ketika ibu ini datang kepada Yesus, ya, dengan beban yang berat, maka itu dia mengatakan, kasihanilah kami. Dikatakan ini, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Beban yang sangat berat. Ibu ini datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus setelah ibu ini datang kepadanya? Tuhan kita Yesus berdiam diri, tidak menjawab, ya, berdiam diri, tidak menjawab. Apa artinya ini? Tuhan Yesus diam. Bukan berarti masa bodoh. Bukan berarti masa bodoh,
tetapi Tuhan Yesus mendengarkan keluhannya, mendengarkan apa yang dia ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia mengatakan, minta belas kasihan, sebab persoalannya begitu sangat berat dan sangat berat. Siapakah sebenarnya yang disebutkan Yesus anak Daud, yang ada di depan daripada ibu Kanaan ini? Siapa sebenarnya? Di dalam Injil Matius 28 ayat 18, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, dikatakan dalam ayat itu demikian, saudara ya, Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa sebenarnya di depan ibu Kanaan, yang mana dia mengungkapkan begitu sangat beratnya problem dan persoalan yang mereka hadapi? Dia adalah Yesus Kristus, Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dia yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Dia mendengar keluhan, ucapan, penderitaan yang dialami oleh ibu ini. Berarti Yesus yang berdaulat, yang berkuasa ini sedang memperhatikan, ya, sedang memperhatikan. Sekalipun ibu ini mendapatkan penolakan, sekalipun ibu ini mendapatkan penolakan dari murid-murid Yesus, dengan teriakan-teriakan. Mengapa ibu ini sampai berteriak, saudara? Tidak tahan menanggung beban yang cukup berat ini, berteriak. Murid-murid Yesus menolak, tidak senang dengan teriakan-teriakan seperti ini. Tetapi dalam ayat itu tadi mengatakan, dalam ayat itu tadi dikatakan, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, tolonglah aku. Tadi yang pertama, Tuhan Yesus diam, memperhatikan. Bukan berarti diam itu Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang berkuasa di bumi dan di surga. Masa bodoh. Dia mendengar, memperhatikan, dan sangat-sangat mempedulikan ibu ini. Dan untuk selanjutnya, Tuhan menyatakan kekuasaannya untuk menolong ibu ini. Tuhan sedang memproses doa permohonannya, ya, doa permohonannya. Jadi Tuhan Yesus diam bukan berarti dia tuli dan merasa bodoh, tetapi doa permohonannya sedang diproses
oleh Tuhan. Sedang diproses oleh Tuhan, yang artinya mengikuti pertumbuhan imannya. Kata bertumbuh itu bukan mati, artinya hidup. Pertumbuhannya seperti ayat kunci di dalam ayat yang ke-28, hei ibu, besar imanmu. Jadi iman ini perlu bertumbuh sampai mencapai iman yang besar. Sebab yang dihadapi adalah persoalan yang besar. Ibu ini anaknya dirasuk, diburu, dipancing, dibentengi oleh kuasa daripada si setan, kuasa yang gelap tadi, saudara. Ya. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 dikatakan, siapa yang datang kepada Yesus, Yesus tidak akan membuang. Siapapun yang datang, Tuhan tidak akan membuang. Ya. Kata dibuang ini artinya barang yang tidak berharga, yang tidak mempunyai arti. Berarti siapa yang datang? Ibu ini datang kepada Yesus, tidak dibuang. Memang awalnya Tuhan berdiam, tidak memberikan jawaban. Di dalam Yohanes 16 ayat 1, jangan sampai kita kecewa, ya. Nanti dibaca sendiri masing-masing. Di dalam Yohanes 16 ayat 1, di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Ya. Ini yang harus kita fahami dan kita mengerti. Jadi waktu Tuhan memperhatikan ibu Kanaan ini, saudara, Tuhan Yesus memandang dengan ketajaman matanya sampai ke dalam hati dan pikirannya. Ternyata ibu ini sangat berat problemnya. Ya. Mungkin Tuhan tidak mengatakan, aku segera menolong, belum. Nunggu proses pertumbuhan imannya sampai pertumbuhan mencapai iman yang besar. Iman yang besar, ya. Harapan ibu ini akan menjadi kenyataan. Doa, permohonan ibu ini dengan harapan akan menjadi kenyataan. Tetapi harus melewati ujian. Melewati ujian. Ya. Peristiwa ini juga kita alami. Menjadi pengalaman-pengalaman juga, menjadi pelajaran bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi murid-murid Yesus. Ini pelajaran, ya. Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan, sebab Dia yang berdaulat, yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Sangat luar biasa, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Puji nama daripada Tuhan. Bagaimana tatkala ibu ini diuji, dia mempunyai ketabahan, ya, mempunyai ketabahan, dan ketabahan ini menuju ke titik-titik keberhasilan dari semua perjuangan doanya. Selanjutnya dalam bagian yang ketiga, saudara, dalam bagian yang ketiga, yaitu di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 25 sampai yang ke-27, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan,
tolonglah aku. Ya. Yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Inilah yang bagian yang ketiga, melalui ujian, melalui ketabahan, membuat ibu ini bukan menyerah, bukan harus kembali dengan tetap membawa problem dan persoalannya, tetapi membuat dia mendekat, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, ayat ini mengatakan sekalipun ada penolakan dari murid-murid Tuhan dan Tuhan Yesus diam, membuat ini ibu malahan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dan 38, di situ ayat menjelaskan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-36 dan 38. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dengan ujian-ujian yang ibu hadapi, penolakan dari murid-murid Tuhan, Tuhan berdiam diri, tetap ibu ini ada di tempat itu. Bahkan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Membutuhkan ketekunan. Berarti ibu ini mempunyai satu sifat ketekunan, bertekun, ya, bertekun. Seperti beberapa bulan yang lalu kami selalu menyampaikan firman Tuhan tentang ketekunan ini, ketekunan, ya, membutuhkan satu pertumbuhan iman yang dewasa, yang besar. Ini ketekunan. Sebab melalui ketekunan ini berarti kita belajar untuk mengerti kehendak Allah. Karena bertekun itu adalah kehendak daripada Allah. Dan setelah itu saudara, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan? Ya, apa yang dijanjikan Tuhan kita peroleh. Di dalam ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mengundurkan diri. Banyak kehidupan kita lebih baik mengundurkan diri sebab merasa kecewa. Tuhan tidak peduli. Sudah sekian lama Tuhan tidak memberkati kita. Sudah sekian lama Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Ya. Tadi sudah saya katakan, jangan kita kecewa. Jangan kita merasa kecewa dan menolak Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 1 dan Matius 11 ayat yang ke-6 tadi, ya, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak merasa kecewa, ya. Ini kita tahu
bahwa itu adalah proses ujian yang Tuhan uji ini kepada kita semuanya ini. Puji nama daripada Tuhan. Ya. Jadi orang yang mengundurkan diri kembali berarti Tuhan tidak berkenan. Semakin kita banyak belajar dan mengerti firman Tuhan, melalui ujian-ujian yang kita hadapi ini, membuat kita semakin matang, semakin mengerti, semakin bertekun, karena ketekunan itu kehendak daripada Allah. Sehabis itu semuanya, apapun yang kita pohonkan lewat doa-doa permohonan ini, Tuhan mengabulkan. Tadi sudah kami katakan dalam ayat kunci, besarlah imanmu, ibu, terjadilah apa yang engkau kehendaki. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, melalui perjuangan pergumulan doa kita ini, bersamaan dengan pertumbuhan rohani kita ini, setelah kita bertumbuh menuju iman yang besar, Yesus mengatakan, jadilah apa yang engkau kehendaki. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada seorang pun bisa menggagalkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Puji nama daripada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak apabila kehidupan seseorang ini penuh penyerahan kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, akan menangani semua problem dan persoalan yang cukup berat sekalipun, seperti ibu Kanaan ini. Puji nama daripada Tuhan. Selanjutnya dalam ayat ini Tuhan Yesus mulai berkata-kata, menjawab. Tadi berdiam diri, ya, memperhatikan sambil menantikan proses pertumbuhan iman ibu ini, ya. Dan ini Tuhan menjawab. Yang pertama, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang. Yang kedua, ibu ini disamakan dengan anjing yang tidak layak untuk menerima, untuk memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anaknya. Apa kata ibu ini, saudara? Apa kata ibu ini? Kita kembali untuk membaca dalam Injil Matius tadi. Setelah Yesus mengatakan, ya, demikian, kita ulangi lagi saudara pembacaan kita. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan mulai menjawab, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ibu Kanaan ini. Pertama, aku datang, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Yang kedua, ibu ini disamakan seperti anjing. Bayangkan saudara, kata-kata yang cukup pedas seperti ini, apakah kita mampu menerima, sanggup menerima?
Kalau ibu itu tadi menanggapi dengan serius perkataan Tuhan, yang mana dirinya disamakan dengan anjing, saya kira ibu ini akan kembali pulang dengan problem yang tidak terselesaikan. Datang kepada Tuhan dengan problem yang cukup berat, pulang dengan problem yang sama, problemnya tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ibu ini menjawab apa, saudara? Menjawab apa? Dikatakan dalam ayat itu, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu ini menjawab, benar Tuhan. Ya, benar Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Perempuan ini, ibu Kanaan ini disamakan seperti anjing yang tidak layak untuk menerima remah-remah roti. Tapi dia menjawab, benar Tuhan. Ya, benar Tuhan. Ini pernyataan dari ibu Kanaan tadi yang diucapkan. Apa artinya ini, saudara? Apa artinya ini, saudara? Pernyataan seperti ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang rendah. Banyak kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang gagal tatkala menghadapi ujian. Yang gagal sebab apa? Hatinya tidak bisa menerima. Kalau firman itu enak, bisa menerima. Oh, itu firman untukku, firman ini untukku, ya, firman itu untukku, serba enak. Tetapi kalau firman ini sedang menyinggung hati kita, bagaimana kita semuanya? Apa kita bisa menerima? Firman Tuhan itu bagaikan benih yang ditabur, yang bisa menumbuhkan dan bisa berbuah. Itu tanah yang subur. Tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang ada semak duri, ada tanah yang bagian seperti jalan, tepi jalan, bukan. Tapi tanah yang subur itu bisa menerima benih yang ditabur itu. Ada yang bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya. Bagaimana seorang ibu tadi menanggapi perkataan Yesus, firman Tuhan, firman Allah, ucapan daripada Yesus yang menyinggung perasaan hati kita? Apa kita tetap? Ibrani mengatakan orang yang mundur, orang yang meninggalkan, orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Berarti orang itu tidak bertekun. Gagal doanya, gagal permohonannya, problemnya tidak terselesaikan, tidak ada jalan keluar dan kelepasan. Marilah bersama-sama kita mau belajar dari seorang ibu Kanaan ini. Kita mau datang kepada Yesus, kita buka mata hati kita, siapa dia? Ibu Kanaan ini berhadapan dengan Yesus. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa di bumi dan di surga. Apa yang diucapkan pasti terjadi. Apapun yang Tuhan ucapkan, mari bersama-sama kita mau belajar
dari ibu ini. Benar Tuhan, ya. Benar Tuhan. Itulah sikap hati orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong, orang yang egois. Kalau kita diproses oleh firman Tuhan, kita berontak, gagal semuanya. Kita ingin berhasil, kita ingin mendapatkan jawaban yang positif. Perjuangan doa-doa kita ini, mari bersama-sama belajar dari ibu Kanaan ini. Belajar, ya. Tuhan ingin menyatakan kekuasaannya, kebesarannya, pertolongannya, berkat anugerahnya melalui ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita ini. Mari kita mengikuti, belajar dari ibu ini. Waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, mengatakan dalam Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang rendah hatinya, dalam terjemahan lama. Matius 5 ayat 3 terjemahan lama, berbahagialah orang yang rendah hatinya, sebab orang yang seperti inilah orang yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, kerajaan surga. Yang mempunyai kerajaan surga, yang memiliki, ya. Siapa yang berkuasa di kerajaan surga? Adalah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Mazmur 22 ayat 27, orang yang rendah hati akan makan kenyang. Artinya apa? Diberkati oleh Tuhan. Coba bagaimana sifat sungai. Sungai yang mengalir itu bukan dari bawah ke atas, tetapi dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Coba kita belajar. Kita lihat arus daripada sungai ini, dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang di bawah. Mazmur mengatakan dalam pasal 22-27, orang yang rendah hatinya akan makan kenyang. Artinya apa? Akan diberkati oleh Tuhan, tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan, diberkati oleh Tuhan. Yesaya 57 ayat 15, ya. Nah, ini perlu kita baca saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayatnya yang ke-15. Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Luar biasa pernyataan firman Tuhan ini, bahwa orang yang rendah ini, ya, akan diberikan semangat, akan dihidupkan. Bahkan aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi orang yang bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang merasa hatinya remuk, bukan keras, ya, diproses, dipalu, diapakan, menjadi remuk. Tuhan akan bersama-sama. Tuhan dekat. Luar biasa, ya. Bagaimana selanjutnya perjuangan daripada seorang ibu Kanaan ini? Dikatakan anjing, ya, dikatakan anjing, dan dikatakan remah-remah roti, tidak layak untuk diterima oleh ibu ini. Kita belajar saudara sekalian, kesetiaan dan kerendahan hati
Kesetiaan dan kerendahan hati adalah hasil dari proses firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus ini memproses seseorang sehingga mempunyai hati yang rendah hati, ya, rendah hati. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan, kerendahan hati ini, dan menimbulkan iman bertumbuh, dan menimbulkan imannya bertumbuh, saudara, ya. Dari iman yang kecil bertumbuh menjadi iman yang besar. Itulah proses firman Tuhan dan proses daripada Roh Kudus, ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Lalu daripada kisah Ibu Kanaan ini ada 3 hal yang harus kita pelajari, kita ketahui, kita pelajari, kita belajar bersama-sama. 3 hal yang dilakukan adalah tindakan yang benar di hadapan daripada Tuhan. Yang pertama apa, saudara? Menginginkan remah-remah roti, ya. Menginginkan remah-remah roti. Anjing ini menginginkan remah-remah roti. Kalau kita belajar dalam tabernakel, ya, di dalam ruangan suci tabernakel, di situ aja ada meja roti pertunjukan, ya. Itulah remah-remah roti. Tidak perlu kita pelajari mendalam, itu khusus Bible studi tentang tabernakel. Yang kedua, dikatakan bahwa ibu ini tahu siapa di depanku itu. Tatkala kita semuanya sedang berdoa datang kepada Tuhan, siapa di depan kita itu? Tadi sudah saya katakan pernyataan Yesus sendiri, aku yang berkuasa di surga dan di bumi. Itu yang kita hadapi. Dalam pandangan mata hati kita, dengan terbukanya mata rohani kita di depan kita ini, ya, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penolong sejati, ya, Sang Penolong sejati. Di dalam tabernakel kita melihat pelita emas ada di ruangan suci, ya. Yang pertama, remah-remah roti ini diinginkan, diharapkan Ibu Kanaan yang dianggap anjing itu. Iya, benar Tuhan. Itulah hati yang rendah hati. Orang yang memiliki hati yang rendah adalah orang-orang yang menyukai remah-remah roti. Apa remah-remah roti itu? Firman Tuhan yang diuraikan. Dalam setiap ibadah raya pasti firman Tuhan itu diuraikan, dibaca, diuraikan, diterjemahkan sedetail mungkin, yang membuat seluruh jemaat tahu dan mengerti. Dan setelah tahu dan mengerti, melakukan firman itu, sehingga mana berkat Allah diturunkan, ya, diturunkan. Sangat luar biasa. Yang ketiga, ibu ini mendekat. Meskipun ada penolakan, meskipun Tuhan diam, dia tahu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada mesbah dupa di dalam bait suci tabernakel. Mesbah dupa itu bicara dengan doa dan penyembahan, ya, doa penyembahan kepada Tuhan. Letak mesbah dupa ini tidak jauh dengan tabut perjanjian dalam ruangan maha suci, hanya tertutup oleh pintu tirai. Pintu tirai ini sudah dibuka tatkala Tuhan Yesus Kristus disalibkan itu, ya. Ketiga hal ini sudah kita pelajari.
Mengapa tiga hal ini kita pelajari bersama-sama, kita ketahui bersama-sama? Sebab di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, itulah ibadah orang-orang yang diukur oleh Tuhan. Semua ibadah kita ini diukur oleh Tuhan. Apakah di halaman, apakah ada di ruangan suci, ya? Tuhan hanya mengukur ibadah anak-anaknya di ruangan suci ini. Ada roti, ada pelita, ada mezbah dupa, ya. Bagian yang terakhir, yang keempat, dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang terakhir merupakan kunci keberhasilan dari perjuangan doa Ibu Kanaan ini. Dikatakan ayat yang terakhir, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Maka Yesus menjawab. Ada perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Ada perkataan yang keluar yang memberikan jawaban. Apa jawaban yang ditujukan kepada ibu ini? Hei ibu, besar imanmu. Hei ibu, besar imanmu. Nanti dulu, sebelum kita melihat apa dibalik perkataan Yesus tentang ibu ini, setelah diproses imannya bertumbuh menuju iman yang besar tadi. Di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-20. 17 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman yang kecil saja Tuhan menghargai, Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Apa kata Tuhan? Kalau kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi ini, bisa memindahkan gunung. Gunung bisa kamu pindahkan. Sangat luar biasa. Hei gunung, kamu pindah. Gunung itu menurut apa yang kita ucapkan. Ini perkataan iman, ucapan iman kita. Seperti apa yang diucapkan oleh Yesus, maka terjadi. Jadi kalau iman kecil saja bisa memindahkan gunung, apalagi iman besar. Bukan gunung yang dipindahkan iman besar ini. Apa saudara sekalian? Yang dipindahkan apa? Yaitu kuasa daripada setan. Kuasa daripada setan yang memburu, yang memancing, yang membelenggu ibu ini, sehingga anaknya menderita dan menderita. Ini belenggu kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, kuasa daripada setan. Tidak bisa diusir, dilepaskan dengan kuasa apapun juga, tetapi dengan iman yang besar. Sebab ibu ini mempunyai problem yang besar, harus diimbangi dengan iman yang besar pula. Maka itu Yesus mengatakan, hei ibu, besarlah imanmu. Belum cukup perkataan itu sampai di situ, saudara. Itu masih tanda koma.
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Terjadilah seperti apa yang engkau kehendaki, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang menjadi kehendak daripada ibu ini. Anaknya sembuh, anaknya terlepas dari belenggu rasukan daripada setan itu. Roh yang jahat itu, saudara, lepas. Bagaimana selanjutnya? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, anaknya sembuh. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Mari kita belajar bersama-sama dari pengalaman ibu Kanaan ini, saudara, agar pengikutan kita sebagai anak-anak Tuhan itu mengalami mujizat dan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Membutuhkan iman kita bertumbuh dan bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jangan kita cepat kecewa, menyesal. Tapi kita periksa diri kita sendiri. Bagaimana pertumbuhan rohani kita? Bagaimana pertumbuhan iman kita ini? Sebagai ayat yang terakhir dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ditambah lagi selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah tema ibadah raya kita di minggu yang ketiga Juli 2021. Ya. Sebelum kita bersama-sama berdoa, mari kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Nyanyian mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang di rumah masing-masing maupun di tempat ini, kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus tak bisa dibatasi oleh apapun juga. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, difirmankan, pasti terjadi. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bersama-sama berdiri. Letakkan tanganmu di sebelah dada kita. Letakkan tanganmu di dada. Angkat tangan kananmu lebih tinggi. Kita mempercayai kuasanya, kuasa Yesus Kristus, kuasa firman-Nya tidak bisa berubah. Ya dan amin adanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Pasti terjadi. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Katakan sekali lagi. Bukan karena tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Itu nyata. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah, yang mengikuti tayangan pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat itu. Engkau mengetahui, Engkau melihat dengan ketajaman mata-Mu Tuhan, hati mereka, pikiran mereka, problem mereka, persoalan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang sanggup melepaskan, membebaskan tangan-tangan yang terangkat ini. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya akan mengatakan amin.